Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan cepol kita seperti biasanya. Dan sebelum kita memulai cepol kita lebih dahulu berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur di pagi yang indah ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang masih kami miliki. Dan biarlah kehidupan kami menjadi pujian dan hormat bagi-Mu ya Bapa. Untuk itu pagi hari ini kami datang bersyukur, memuji dan memuliakan-Mu. Biarlah ibadah kami pagi ini menjadi ungkapan syukur kami yang harum di hadapan-Mu. Pimpin hati anak-anak ini ya Bapa, supaya mereka, hati dan pikiran mereka tertuju dan bisa fokus untuk melaksanakan cepol ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Dalam satu Yesus Kristus Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bagaimana anak-anak? Adakah sukacita di hati? Ibu percaya kalian pagi ini senantiasa dalam sukacita di dalam memuji Tuhan. Kita syukuri hari yang baru ini yang Tuhan berikan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Christine. Dan sebelum kita memasuki firman, kita akan mengangkat satu lagu pujian dengan judul Hanya Dekat Padamu. Kita yakin dekat Tuhanlah kita akan merasa tenang, kita akan merasa terlindungi. Maka nyanyikanlah lagu ini dengan hati yang fokus ya. Rasakan perlindungan, rasakan hati yang disertai oleh Tuhan. Ya, kita bernyanyi Hanya Dekat Padamu. Dekat padamu, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Hidupku hanya dekat padamu.
sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan di dalam chapel pada pagi hari ini. Kini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami Tuhan. Biarkanlah firman yang akan kami dengar ini boleh Kau taburkan dalam hati kami, sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Bacaan hari ini diambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 23. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya dari belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar padamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekati untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot dan masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membukakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kamu? Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia pandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan
maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jangan aku harus lari ke pegunungan. Pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sesungguhnya kota itu di sana cukup dekat kira-kira untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini permintaanmu akan ku terima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan ku tunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Anak-anak, bacaan hari ini dengan tema "Kendalikanlah keinginanmu". Ulang ya, temanya kendalikanlah keinginanmu. Dalam cerita pada bacaan hari ini, yaitu ada dua orang malaikat utusan Allah tiba di kota Sodom. Nah, kota Sodom pada saat itu penuh dengan kejahatan ya. Nah, ketika hari sudah malam, matahari tentunya sudah tenggelam atau sudah tenggelam ya. Di pintu gerbang kota Sodom ada beberapa orang bercakap-cakap. Siapa itu? Salah seorang dari mereka menyongsong kedua tamu asing. Ya, tamu asing itu akan pergi ke Lot. Lot ini adalah keponakannya dari Abraham. Nah, Lot ini menyambut tamunya dengan ramah, lalu mempersilahkan kedua tamunya itu singgah dan bermalam di rumahnya. Kenapa disuruh bermalam? Karena kota Sodom itu dipenuhi dengan kejahatan. Orang-orang di Sodom seringkali yaitu berbuat tidak sopan ya, berbuat jahat kepada orang asing yang datang di kota tersebut. Supaya yaitu selamat, maka itu kedua tamu itu dipersilakan untuk menginap di rumah Lot dan mengajak mereka yaitu makan, disediakan makan dan kebutuhan tamu-tamunya. Nah, rupanya kedatangan dua orang asing yang singgah di rumah Lot itu juga diketahui oleh orang-orang Sodom. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka beramai-ramai datang ke rumah Lot. Tidak hanya sekedar datang, tapi mereka juga berteriak-teriak supaya menyerahkan tamunya kepada mereka. Nah, pada saat itu kan pintunya ditutup. Nah, mereka pada apa yang mereka lakukan? Yaitu menggedor-gedor pintu rumah Lot. Mereka mengatakan kepada Lot, "Di manakah tamu-tamu ya? Atau di manakah orang-orang yang datang kepadamu? Bawalah mereka keluar, serahkan pada kami." Nih, Lot ini rupanya juga seorang pemberani ya. Ia menjawab dengan sopan, tidak dengan emosi, tapi dengan sopan kepada orang-orang itu. "Mereka adalah tamu-tamuku.
Aku mengundang mereka supaya mereka datang ke rumah ini. Supaya apa? Untuk melindungi mereka. Nah, Lot ini berusaha untuk menjelaskan kepada orang-orang Sodom itu ya. Bahkan mengatakan jangan kalian ganggu mereka karena mereka adalah tamu yang saya undang. Tapi apa yang terjadi? Apakah orang-orang Sodom itu mundur? Tidak. Ya, ternyata apa? Marah. Mereka marah, ya. Marah kepada Lot. Marahnya malah semakin menjadi-jadi. Mereka terus mendesak dan mengatakan, ya, serahkan tamu itu kepada kami. Nah, usaha Lot ternyata tidak membuat orang-orang Sodom berhenti mengganggunya. Padahal tadi Lot sudah berbicara dengan sopan ya, tapi usahanya tidak berhasil. Bahkan membuat orang-orang Sodom itu tidak berhenti mengganggu, terus mengganggu. Akhirnya apa? Sudah ditemui dengan baik-baik, bicara dengan sopan, ternyata tidak juga membuahkan hasil. Lot ini hampir putus asa. Nah, ketika kedua orang tamunya memegang tangannya dan menariknya ke dalam rumah, lalu menutup semua pintu rumah Lot karena takut ya. Nah, di situ terjadilah suatu kejadian yang ajaib. Apa yang terjadi? Mata orang-orang Sodom itu dibuat tidak melihat atau dibuat buta, sehingga dia tidak bisa melihat sesuatu apapun. Mereka tidak bisa melihat rumah pintu Lot. Yang dia lihat adalah hanya sebuah tembok besar. Nah, pada saat itu ya, pada saat malaikat yang menolong ya, orang-orang mulai dibutakan, tidak bisa melihat pintu rumah Lot. Yang dia lihat hanya tembok besar. Lalu apa yang terjadi? Kedua malaikat itu menyuruh Lot dan keluarganya untuk segera meninggalkan rumahnya, untuk segera pergi melarikan diri ke arah gunung. Nah, dengan perintahnya, dengan syarat ya, dengan syarat yaitu malaikat itu mengatakan bahwa harus segera meninggalkan rumah dengan perintah untuk atau agar tidak menoleh ke belakang. Nah, awalnya Lot sempat ragu, benar apa tidak ya ini? Nah, dalam keraguan itu akhirnya Lot meminta kepada malaikat supaya ia pergi melarikan diri ke kota kecil. Ya, tidak usah ke gunung tapi ke kota kecil. Kota kecil itu yang diberi nama Zoar. Permintaan Lot ini dikabulkan oleh malaikat dan pada akhirnya ia beserta keluarganya menuju ke kota Zoar. Mereka ingin selamat ya, meninggalkan kota Sodom. Nah, pada saat pergi ke kota kecil itu, tiba-tiba ada yang melanggar perintah malaikat itu. Siapa ya? Yaitu istrinya Lot. Tiba-tiba istrinya Lot itu menoleh ke belakang. Padahal malaikat sudah berpesan, sudah memberikan perintah jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Karena ia tidak bisa mengendalikan diri. Istri Lot ini tidak bisa mengendalikan diri dari keinginan hatinya. Ia masih mau melihat rumahnya, harta benda yang ditinggalkannya. Waduh, sayang ya, rumah yang bagus dengan harta benda yang begitu banyak ditinggalkannya karena keraguan hatinya, yaitu tidak bisa mengendalikan keinginannya. Dia menoleh ke belakang ya, merasa sayang meninggalkan semuanya itu. Nah, dalam hal ini Tuhan tidak berkenan akan perbuatan dan sikap istri Lot ya. Nah, ini istri Lot pun akhirnya menjadi tiang garam karena sudah melanggar perintah dari malaikat tersebut. Nah, ini ya, memang susah untuk mengendalikan keinginan hati. Nih anak-anak, dari cerita ini kalian bisa belajar ya, belajar dari cerita ini bagaimana
Apa yang harus kita pelajari? Yaitu kita harus belajar untuk bisa menahan keinginan hati. Tentunya taat pada juga perintah Tuhan. Contohnya ya, yaitu anak-anak bisa menaati perintah orang tuanya untuk mengendalikan keinginan yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua. Contohnya saja, misalkan besok ada ulangan, tapi karena tidak bisa menahan keinginan malah main game, nonton film, main-main. Nah, ini contoh hal yang tidak boleh kita lakukan. Kita bisa menahan keinginan, ya, belajar dulu yang terutama. Kalau mau nonton atau main game boleh, tapi pada saat libur, ya. Terus bisa juga anak-anak juga harus bisa bersikap baik, ya, mendengarkan perintah orang tua. Terus anak-anak juga bisa bersikap baik terhadap, kalau di sekolah, terhadap bapak ibu guru, terhadap teman-teman, ya. Kadang-kadang kalau di rumah juga kita harus baik kepada kepada kakak atau adik, ya, tidak memberontak terhadap perintah orang tua. Mari dari bacaan hari ini kita mau belajar untuk menahan keinginan hati, ya, keinginan hati, sehingga kita bisa mendengarkan yaitu nasihat atau perintah dari orang tua, dari bapak ibu guru, dan juga dari orang-orang di sekitar rumah ini, ya. Semoga bacaan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak, terlebih dalam belajar kita bisa menahan keinginan hati, sehingga kalian menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang mau belajar dengan sungguh-sungguh, mampu mengendalikan keinginan hati, ya. Mulai berjanji ya hari ini, ya, janji terhadap diri sendiri, yaitu mau belajar tertib dan mau belajar menahan keinginan hati. Demikian bacaan dan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Anak-anak, kalau tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bu Christine, Ibu percaya firman itu akan menjadi pedoman yang baik di dalam kehidupan kita jika kita mau melaksanakannya. Maka marilah kita meminta pimpinan dari Tuhan selalu supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan dan kita bisa meneladani firman Tuhan dan kita bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, untuk penutup ibadah kita pagi ini, kita akan kembali bernyanyi dengan judul Banyak Yang Kau Perbuat. Dan sebelum kita bernyanyi, Ibu sampaikan semangat dalam menjalankan kewajiban kita hari ini. Lakukanlah tugas-tugasmu dengan penuh sukacita, jangan karena terpaksa, ya, tapi lakukan dengan senang hati sebagaimana Tuhan memberi teladan yang baik senantiasa di dalam hidupmu. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas pagi sepanjang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita bernyanyi Banyak Yang Kau Perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa jika cekul ini telah terlaksana dengan baik. Kami percaya senantiasa pemeliharaan Tuhan. Dan sebentar lagi anak-anak ini akan melakukan aktivitasnya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menambahkan hati yang rajin bagi mereka untuk dapat melakukan yang menjadi tanggung jawab mereka dengan hati yang sukacita. Tambah-tambahkanlah hikmat, kecerdasan, kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga dapat melakukan apa yang menjadi bagian mereka ya Tuhan. Juga biarlah firman-Mu senantiasa tertanam di hati mereka dan bertumbuh. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam setiap kami melangkah. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Kami datang kepadamu mohon pengampunan dosa. Ampunkan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Segala puji dan hormat kami persembahkan dalam satu Yesus Kristus Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.